Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malam Horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari Twitter yang berjudul SMA Bekas Pembantaian. Sebelum lanjut, untuk mensupport kita dengan konten horor menarik lainnya, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Langsung saja kita dengarkan cerita horor berikut ini. SMA 2 itu dulunya kuburan, Mas. Kemudian dibangun menjadi sekolah. Sebenarnya bangunan gedung SMA 2 sudah ada sejak zaman Belanda. Saya pernah mendengar aktivitas banyak sekali, suara orang di area sekolah. Tapi anehnya setelah saya cek di sekolah tersebut sedang sepi karena hari libur. Mungkin itu hanya sebagian kecil dari kesaksian warga tentang angkernya sekolah SMA 2 tersebut. Sebuah sekolah yang menyimpan banyak sekali sejarah kelam dengan banyaknya kesaksian tentang adanya setan dan juga penampakan yang sangat mengerikan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk menempuh pendidikan waktu itu berubah menjadi tempat yang sangat mencekam dan juga bisa membuat nyawa terancam. Benar sekali, jika kembali mengingat cerita itu, mungkin tidak hanya aku. Ketiga rekanku pasti juga tahu jika SMA 2 tersebut memang sebuah sekolah yang menyeramkan. Bukan hanya satu atau dua, setiap malam kami benar-benar mendengar semua aktivitas di dalam sekolah tersebut yang pada nyatanya, di sekolah tersebut tidak ada satupun orang selain kami berempat. Bahkan parahnya, kami sempat sering sekali buang air kecil di dalam botol karena saking takutnya jika harus keluar dari gudang. Dan tidak hanya itu, banyak kejadian yang sempat membahayakan. Kami rasa sudah cukup membuat kami waktu itu pergi dari sekolah tersebut. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu aku mendapat pekerjaan merenovasi sebuah bangunan sekolah yang berada di luar kota. Karena butuh pekerjaan, aku bersama ketiga rekanku akhirnya berangkat keluar kota tersebut meski kami pun tahu pekerjaan itu nantinya mengharuskan kami untuk tinggal dan juga menginap di bangunan sekolah tersebut hingga renovasinya selesai. Awalnya aku kira bangunan sekolah tersebut berada di tengah-tengah kota dengan banyaknya sekali guru dan juga murid-muridnya. Namun sayangnya ketika kami sampai di sana, semua ekspektasi kami langsung berubah total ketika kami tahu bentuk bangunan sekolah tersebut benar-benar di luar dugaan. Perkenalkan, namaku Wahyu, dan ketiga rekanku Bima, Santoso, dan juga Dimas. Kami adalah rekan satu desa yang terletak di sebuah kabupaten yang ada di Jawa Timur. Sejak kecil kami memang sering sekali bermain bersama hingga akhirnya ketika ada proyek atau pekerjaan yang membutuhkan banyak orang, kami berempat selalu mengambilnya bersama-sama. Semua cerita itu terjadi ketika kami mendapatkan tawaran dari salah satu mandor lama. Karena beliau melihat kami semua sedang menganggur, akhirnya tawaran itu datang dengan sendirinya. Kalau kalian mau, aku ada proyek renovasi sebuah sekolah SMA. Pekerjaannya tidak terlalu berat kok, cuman mengganti bagian atap bangunan, mengecat ulang dan juga memasang paving. Gajinya lumayan. Ya, kalau kalian mau silakan digarap. Tapi ingat, letak proyek ini ada di luar kota. Jadi kalian harus menginap dengan target pengerjaan 1 bulan lamanya. Bagaimana? Jika kalian sanggup silakan aku kasih alamatnya. Tapi kalian harus serius. Soalnya aku udah lama banget nih cari orang baru. Ya, masih belum dapat juga. Entah kenapa orang yang ada di sekitar sekolah itu nggak ada yang mau merenovasinya. Ucap mandorku yang waktu itu duduk di salah satu warung kopi di desaku. Mendengar hal itu, entah apa yang ada di dalam pikiranku. Tanpa pikir panjang, aku seketika menyetujui tawarannya tanpa menunggu persetujuan ketiga rekanku. Hal itu sengaja kulakukan karena selain butuh uang, aku pun juga ingat jika hari raya Idul Fitri saat itu hanya tinggal hitungan bulan saja. Sudah pak, aku mau, aku butuh uang ini. Habis lebaran juga, pusing aku kalau nganggur terus. Bagaimana, kalian mau nggak? Kalau mau ya ayo, kalau nggak mau aku bisa ajak teman-teman yang lain, ucapku dengan mantap. Karena saat itu ketiga temanku sepertinya juga sedang tidak ada pekerjaan, akhirnya mereka pun sepakat untuk menerima tawaran tersebut. Namun sayangnya, sampainya di alamat yang dituju bukannya senang, waktu itu kami malah melihat sebuah bangunan sekolah kosong yang terlihat tidak dihuni. Dan tidak sekedar kosong, bangunan sekolah tersebut terlihat mulai rusak dengan atap beberapa bagian bangunan yang terlihat sangat tidak terawat. Namun saat itu uang 500.000 yang diberikan oleh Pak Mandor sudah habis kami gunakan untuk membayar transportasi. Ditambah waktu itu kita sampai di sekolah tersebut dalam keadaan sudah larut malam. Jadi bisa dikatakan waktu itu kami sudah tidak ada pilihan lain. Ekspektasi kami dengan bangunan sekolah itu berada di tengah-tengah kota dengan padat penduduknya. Tapi waktu itu yang kami lihat adalah sebuah bangunan sekolah tua yang berdiri tepat di samping sawah yang cukup jauh dari pemukiman warga. Di sebelah samping sekolah ada pohon beringin besar banget dan terlihat juga sudah sangat tua. Di situ pikiran kami sudah kacau, maju mundur terus.
Tapi karena kami sudah jauh-jauh ke sana, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkannya. Dan di saat itulah ketika aku masih melamun di depan bangunan sekolah tersebut, tiba-tiba aku dikejutkan dengan sapaan dari seorang warga yang sepertinya dia adalah penduduk yang tinggal di sekitar sekolah tersebut. "Permisi mas, dari mana ya? Kok penampilannya seperti orang jauh?" tanya warga tersebut. "Oh iya pak, kami pekerja dari Jawa Timur yang mau merenovasi sekolah ini," ucapku dengan sopan. "Wah, jauh juga ya. Silakan sini, masuk aja. Pasti kalian disuruh Pak Atmojo ya?" sahut bapak tersebut. Mendengar hal itu, aku dan ketiga rekanku seketika terkejut, sekaligus lega karena bapak-bapak tersebut ternyata mengenali mandorku. "Iya pak, Pak Atmojo dulu mandor kami waktu masih kerja di Jawa Timur," sahut Dimas. "Walah iya, perkenalkan, namaku Pak Wiryo, aku warga yang tinggal di ujung jalan. Tapi aku juga merawat dan membawa kunci sekolah ini. Jadi setiap pagi dan sore aku selalu warawiri di sini. Kadang di setiap malam aku juga bertugas menyalakan lampu di sini agar tidak gelap," terang Pak Wiryo menjelaskan. "Sekolah ini tidak dipakai ya Pak? Kok terbengkalai gini sih?" tanya Santoso dengan dia yang terus mengikuti langkah Pak Wiryo yang sedang berjalan pelan ke arah gedung sekolah tersebut. "Dulu sempat beroperasi mas, tapi karena siswanya sepi akhirnya ya sekolah ini ditutup. Apalagi semenjak ada sekolah baru yang berdiri di desa sebelah, sekolah ini semakin ditinggalkan karena tidak dapat siswa selama 5 tahun. Akhirnya sekolah ini resmi berhenti beroperasi. Tapi sekarang karena sekolah ini akan dikelola oleh pihak desa dan yayasan setempat, rencananya sekolah ini akan kembali dioperasikan tahun depan. Oleh karena itu, sekolah ini harus direnovasi. Renovasinya nggak banyak kok mas, cuman mengecat dan memperbaiki bagian bangunan yang rusak saja. Untuk masalah rumput liar dan sebagainya nanti biar aku aja yang bersihkan," terang Pak Wiryo. Mendengar hal itu, bukannya menjawab, aku dan ketiga rekanku hanya diam dengan tatapan mataku yang terus saja melihat ke kanan dan ke kiri area sekolah tersebut. "Sama di sini kalian nanti tidurnya di gudang ini ya mas? Ini ada bagian paling bersih dan juga dekat dengan toilet. Sebenarnya sih banyak toilet di sekolah ini, tapi yang masih berfungsi sampai saat ini hanya toilet yang ada di dekat gudang ini saja mas. Untuk selanjutnya besok aku akan laporkan kepada ketua yayasan jika kalian sudah datang. Nanti semua keperluan dan kebutuhan kalian aku yang akan penuhi, seperti makanan dan juga bahan-bahan bangunan. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Insya Allah nanti setiap hari aku akan kesini membantu kalian agar kalian mudah jika membutuhkan apa-apa," ucap Pak Wiryo dengan sopan. Karena sepertinya Pak Wiryo ini orang yang baik. Dan puncaknya setelah obrolan panjangku waktu itu, akhirnya aku dan ketiga rekanku pun beristirahat. Karena selain waktu yang sudah malam, saat itu kami memang masih kelelahan karena sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, pagi itu aku dan ketiga rekanku akhirnya mulai melakukan pekerjaan tersebut. Karena bahan bangunan yang masih dibelanjakan, aku dan ketiga rekanku hari itu masih memulai dengan membersihkan satu persatu ruangan kelas yang memang sudah lama tidak terpakai. Namun anehnya ketika aku masuki salah satu kelas, seketika terkejut. Karena saat itu aku adalah orang pertama yang melihat sesuatu yang tidak masuk akal di sekolah tersebut. Bagaimana tidak, dengan mata kepalaku sendiri, waktu itu aku melihat banyaknya jejak kaki manusia yang terlihat mengecap di dinding-dinding hingga di atap ruangan kelas tersebut. Jika jejak kaki tersebut ada di bagian lantai, mungkin aku tidak akan terkejut. Namun yang kulihat, jejak kaki tersebut benar-benar mengecap di dinding dan juga plafon yang jika dipikir dengan akal sehat, hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan orang dewasa sekalipun. Mengetahui semua itu, karena pikiranku seketika tidak enak, aku pun melaporkan temuan itu kepada Pak Wiryo yang anehnya bukannya menanggapi dengan serius. Pak Wiryo saat itu malah terlihat santai dan seolah mengalihkan topik pembicaraanku. "Sudahlah mas, hal seperti itu memang biasa di sini. Jangan dihiraukan. Fokus saja bekerja. Kalau kalian memikirkan hal yang tidak-tidak, nanti malah nggak selesai-selesai. Renovasi sekolah ini harus selesai 1 bulan saja loh," ucap Pak Wiryo. Dan belum selesai aku mengobrol dengan Pak Wiryo, tiba-tiba aku mendengar panggilan dari Bima sembari matanya melirik ke arah pojok sekolahan sembari memberikan tanda jika Bima sedang melihat sesuatu. Tanpa banyak bicara, akhirnya aku pun berjalan cepat ke arah Bima sembari bertanya ada apa. Di situ tanpa menjawab pertanyaanku, tangan Bima menunjuk ke arah salah satu sudut bangunan kelas yang waktu itu nampak ada beberapa sesajen yang masih terlihat sangat baru bentuknya. "Mas, itu ada sesajen. Sepertinya itu sesajen baru deh. Depannya masih menyala," bisik Bima ke arahku. "Sudah, jangan dihiraukan. Sepertinya Pak Wiryo kurang suka jika kita membahas hal-hal seperti ini. Tadi di kelas sebelah aku juga lihat ada banyak sekali bekas kaki di dinding dan juga plafon. Tapi waktu aku memberitahu Pak Wiryo, beliau malah cuek,
sahutku menjelaskan. Dan dengan mencoba tidak lagi menghiraukan semuanya, akhirnya aku pun kembali melanjutkan pekerjaanku meski perasaanku semakin tidak enak. Sore harinya sekitar pukul 4:30 tentu saja kami menyudahi semua aktivitas yang kami lakukan. Untuk mengisi waktu luang, kami berempat berjalan-jalan keluar dari area sekolah dan singgah di warung kopi yang ada di daerah tersebut. Dan ketika di warung kopi bukannya mendapat ketenangan, aku dan ketiga rekanku malah mendapat informasi yang sedikit mencurigakan. "Kalian ini orang mana? Kok aku nggak pernah lihat ya?" ucap ibu-ibu pemilik warung kopi tersebut. "Iya Bu, kami dari Jawa Timur. Di sini lagi ada kerjaan renovasi sekolah SMA yang ada di ujung jalan itu Bu," ucapku dengan tanganku yang menunjuk ke arah sekolah tersebut. Mendengar ucapanku, ibu-ibu pemilik warung kopi nampak terkejut. Matanya melotot dengan dahinya yang terlihat berkerut sambil memperhatikanku dan ketiga rekanku. "Sudah lama kalian di situ?" sahut ibu-ibu tersebut dengan singkat. "Enggak Bu, baru kemarin," jawab Bima dengan sopan. "Ya sudah, hati-hati ya. Kalau memang niat kalian bekerja, fokus bekerja saja, jangan hiraukan apapun. Aku lihat kalian ini orang baik-baik. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar dan sekolah itu bisa bagus lagi. Meski ku jamin, semua warga di sini tidak akan mau menyekolahkan anaknya di situ," ucap ibu-ibu pemilik warung dengan jelas. "Maaf Bu, kalau boleh tahu kenapa ya? Kalau ku lihat bentuk sekolah itu masih bagus meski bangunannya lama. Kan daripada jauh-jauh mending anaknya nanti disekolahkan di sana saja," sahut Santoso. "Sekolah itu udah ada sejak zaman Belanda Mas. Karena banyak sekali kejadian yang menimpa siswanya, akhirnya sekolahnya jadi sepi dan ditinggalkan oleh warga. Sudah beberapa kali warga di sini mengusulkan untuk membongkar sekolah itu dan dialihfungsikan sebagai lapangan desa. Tapi oleh pihak desa tidak disetujui, malah akan direnovasi," ibu-ibu pemilik warung yang menambahkan. Kejadian apa ya Bu?" tanya Bima penasaran. Namun sayangnya belum sampai ibu-ibu warung tersebut menjawabnya, nampak ada pengunjung lain warung tersebut yang akhirnya memecah obrolan kami. Singkat cerita, belum sempat kami mendapat informasi, ibu-ibu terlihat enggan menceritakan kembali yang akhirnya aku dan ketiga rekanku memilih untuk kembali ke sekolah tersebut dan beristirahat karena waktu saat itu juga sudah menunjukkan pukul 10 malam. Puncaknya sampainya di sekolah karena badannya sudah mulai lelah, aku dan ketiga rekanku pun akhirnya mulai beristirahat. Waktu itu jam di dinding sudah menunjukkan pukul jam 11.40 malam. Aku yang sebelumnya sudah tertidur lelap tiba-tiba terbangun karena aku mendengar suara air keran yang tiba-tiba menyala. Mendengar hal itu, dengan cepat aku pun memukul tubuh Santoso agar dia bisa segera bangun dari tidurnya. Namun ternyata Santoso sepertinya juga sudah lebih dulu bangun dibandingkan aku. "Ya Mas, aku udah dengar. Klan itu sepertinya dibuat mainan oleh seseorang. Dari tadi ku dengarkan suaranya nyala mati dengan suara tuas keran yang memutar. Benar-benar terdengar seperti sengaja diputar oleh seseorang," ucap Santoso menjelaskan. "Jangan-jangan itu Pak Wiryo. Bagaimana kalau kita lihat saja?" ajak Dimas yang ternyata saat itu semua rekanku tidak ada yang tidur karena terganggu dengan suara keran air tersebut. Puncaknya dengan desakan dari Dimas dan juga Bima, akhirnya kami berempat sepakat mengintip ke arah luar. Ya, setelah kami bersama-sama melihatnya, kami semua melihat sosok orang tua yang memiliki tubuh seperti anak-anak alias kerdil. Sosok orang tua tersebut terlihat asik memutar-mutar keran air dan setelah sosok tersebut menyadari jika kami telah melihatnya, akhirnya sosok orang tua tersebut terlihat berlari merangkak dengan kecepatan yang cukup cepat. Mengetahui semua itu, aku dan ketiga rekanku seolah terpaku. Mataku melotot dengan seluruh tubuh yang mulai bergetar karena ketakutan. Singkat cerita, karena pikiran yang mulai kemana-mana, akhirnya hingga pagi tiba, tidak ada satupun dari kami yang bisa tidur nyenyak seperti sebelumnya. "Gila, sekolah ini kayaknya berhantu deh. Bagaimana kalau kita pulang aja?" ucap Bima mengusulkan. "Rumah kita jauh, kita nggak ada ongkos. Kamu mau pulang pakai apa?" jawab Santoso pelan. Karena terkendala keadaan dan juga biaya, waktu itu aku dan ketiga rekanku benar-benar seperti sudah terjebak di dalam gedung sekolah itu. Yang ada di dalam pikiranku hanya bagaimana agar pekerjaan ini cepat selesai dan kami bisa segera pulang. Dan dengan menahan semua keadaan itu, akhirnya aku dan ketiga rekanku memutuskan untuk tetap bertahan. Keesokan harinya, akhirnya aku kembali memulai semua pekerjaanku. Kami merenovasi sebuah bangunan sekolah dengan sesuai permintaan pengelola dan juga pihak desa. Dan di situ kami juga masih ingat, kami sempat dikunjungi oleh pihak desa dan juga yayasan yang membiayai proyek tersebut. Mereka semua terlihat datang untuk memastikan jika proyek tersebut sudah benar-benar kami kerjakan dan bisa selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan di momen kunjungan itulah, aku sempat mendengar obrolan pihak yayasan yang terdengar cukup mencurigakan. Semoga dengan renovasi ini,
Kejadian-kejadian seperti dulu tidak terulang kembali ya, Pak, ucap salah satu ibu-ibu berkerudung, yang sepertinya dia adalah pengurus yayasan tersebut. Kejadian seperti itu masih bisa terjadi lagi jika kita teledor. Makanya kita harus benar-benar merawat dan juga menjaga sekolah ini, agar tidak ada korban jiwa lagi. Saat pengurus yayasan yang lain mendengar adanya kata korban jiwa, tentu saja aku pun seketika terkejut. Tanganku menyenggol Dimas dengan menatap ke arahnya agar dia juga mendengar obrolan yang sepertinya aku dengarkan. Buset, sepertinya di sekolah ini dulu pernah ada korban jiwa. Pantesan semalam kita digangguin, ucap Dimas. Di situ karena mereka sepertinya mengetahui jika aku sedang mendengar percakapannya. Akhirnya mereka terlihat seketika berhenti berbicara dengan sesekali melirik ke arahku dan juga ke arah Dimas yang waktu itu masih terus mengecat bagian dinding sekolah. Puncaknya setelah semuanya selesai, tepat pukul 4, kami akhirnya menyudahi aktivitas kami. Setelah membersihkan diri, kami pun kembali masuk ke gudang agar kami bisa beristirahat. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku melihat keadaan Bima yang sebelumnya baik-baik saja. Waktu itu dia tiba-tiba terlihat pucat entah kenapa. Tidak hanya pucat, suhu badannya memanas ditambah suaranya yang semakin pelan. Sudah membuktikan jika Bima saat itu akan jatuh sakit. Bima ini sakit karena tidak cocok dengan cuaca di sini. Kan di sini panas banget, sedangkan kita tinggal di daerah dingin. Tubuhnya kurang adaptasi, akhirnya dia sakit. Ditambah kita tidur di tempat kotor dan juga penuh debu. Kalau kita tidak kuat, kita juga pasti akan sakit loh, ucap Santoso. Kamu istirahat aja ya Bim, besok biar aku yang melanjutkan pekerjaannya. Tenang aja, besok aku akan bilang ke Pak Wiryo. Pasti dia juga tahu keadaanmu kayak gini tidak mungkin bisa terus bekerja, ucapku menenangkan. Dan dengan tidak menjawab satupun perkataanku, waktu itu Bima hanya diam dengan seluruh tubuhnya yang mulai terlihat bergetar karena meriang. Singkat cerita, di malam harinya bukan tenang, semuanya malah semakin aneh saja. Tepat pukul 1 dini hari, tidak hanya aku, semua rekanku malam itu mendengar suara banyak sekali anak-anak yang terdengar ramai. Bahkan anehnya jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara tersebut seperti suara para siswa yang sedang masuk dan mulai pembelajaran. Mendengar semua itu, aku pun seketika terkejut. Mataku melirik ke kanan dan juga ke kiri dengan telingaku yang terus mendengarkan semua keanehan ini. Dan dengan menguatkan semua itu, aku bersama Santoso memberanikan diri untuk melihat keluar yang pada kenyataannya keadaan di luar waktu itu benar-benar sepi. Loh, kok sepi? Tapi suara ini kan suara anak sekolah, ucapku kebingungan. Malam itu, aku dan Santoso seperti berada di tengah-tengah makhluk halus. Dan dengan telinga kami sendiri, kami benar-benar mendengar banyak sekali murid yang masuk seperti ada aktivitas di dalamnya. Padahal kenyataannya, keadaan sekolah itu sangat sepi, dengan tidak ada satupun orang. Aku juga masih ingat, malam itu aku masih sempat berkeliling ke setiap ruangan. Namun di situ aku tidak melihat apa-apa. Kebetulan yang pergi mengecek semuanya hanya aku dan juga Santoso, karena Dimas waktu itu ditugaskan untuk menjaga Bima yang sedang sakit. Dan belum sampai aku menemukan sumber suara, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya noni-noni Belanda yang terlihat sedang warawiri di area halaman utama. Di situ kakiku rasanya seketika lemas. Mulutku tidak bisa kugerakkan dengan jantung yang sudah berdetak dengan sangat kencang. Dan dengan menarik baju Santoso, malam itu aku pun seketika berlari kembali ke arah gudang dengan Santoso. Karena sepertinya saat itu Santoso juga melihat apa yang sedang aku lihat. Setan! Teriakku dengan kencang. Dan sesampainya di dalam gudang, dengan keringatan sudah keluar bercucuran, aku pun menceritakan semuanya kepada Bima dan juga Dimas. Ini sekolah benar-benar berhantu. Aku tadi lihat ada noni-noni Belanda di halaman utama, ucapku tergesa-gesa. Iya, coba deh kamu dengar. Sampai sekarang seperti sedang ramai orang kan? Padahal kalau kamu keluar, keadaan di luar sangat sepi loh. Gila, gimana ini? Aku bisa mati ketakutan kalau begini terus, saut Santoso menambahkan. Bagaimana ini? Apa kita pulang besok aja? Ucapku. Jangan, keadaan Bima masih sakit. Dia nggak mungkin bisa pulang. Lagi rumah kita kan jauh. Cara satu-satunya ya kita harus tetap bertahan di sini sampai Bima sembuh. Nanti kalau Bima sembuh kita baru pulang. Apapun caranya kita harus pulang, saus Santoso kencang. Aku ada ide. Gimana kalau kita simpan bahan-bahan bangunan yang tadi akan dibeli sama Pak Wiryo? Kita simpan dulu. Nanti kalau Bima sudah sembuh, kita bawa bangunan itu keluar dari sini. Kan di luar kita bisa jual lagi ke toko bangunan dan uangnya bisa kita pakai buat ongkos pulang. Dah, tenang aja. Nanti kalau kita sampai rumah kita ganti semua kerugiannya ke Pak Mojo. Daripada kita mati ketakutan, kan mending kita lakuin cara itu. Sepertinya itu adalah salah satu cara agar kita bisa keluar dari sini dan bisa pulang ke rumah kita masing-masing, ucap Dimas dengan tatapan matanya yang terlihat cukup serius.
Di situ dengan tidak menjawab ucapannya, aku dan Santoso hanya diam, sembari memikirkan ide Dimas yang sejujurnya itu bukanlah sebuah ide yang sangat buruk. Kalian setuju atau tidak setuju, aku akan tetap melakukan itu. Aku gak mau mati ketakutan di sini. Mana harus bertahan 1 bulan lagi. Wadah, bisa habis makan kuntilanak aku, keluh Dimas dengan dia yang terlihat mulai berbaring dan menyelimuti dirinya dengan sarung. Singkat cerita, dengan bertahan dari semua kengerian yang ada, aku pun malam itu ikut terbaring dengan telingaku yang terus mendengarkan suara gaduh dari banyak orang dan anak-anak yang terdengar seperti sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Puncaknya malam itu akhirnya berlalu begitu saja. Keesokan harinya, hari itu adalah hari keempat aku dan ketiga rekanku berada di lingkungan sekolah tersebut. Bima yang masih belum bisa bekerja sejak saat itu sudah tidak lagi ikut bekerja karena sakit yang dialaminya. Namun anehnya, Pak Wiryo yang biasanya setiap pagi datang untuk melihat pekerjaan kami, waktu itu hingga pukul 10 siang Pak Wiryo tak kunjung terlihat batang hidungnya. Mengetahui semua itu, awalnya aku masih bersikap biasa aja. Namun di hari-hari berikutnya, bukannya Pak Wiryo yang datang, malah seorang anak kecil yang terlihat membawa makanan untuk kami. Loh, Pak Wiryo kemana ya, Dek? Kok jadi ada yang mengantar makanan? Tanya Dimas kepada anak kecil yang sepertinya dia masih duduk di bangku SMP. Dan dengan tidak menjawab semua pertanyaan Dimas, anak kecil tersebut hanya diam, lalu meletakkan sarapan kemudian pergi begitu saja. "Oh, Dek, kok pergi? Aku ada pesan nih buat Pak Wiryo." "Woi, bilangin ya ke Pak Wiryo, semennya habis, catnya habis," teriak Dimas yang terlihat tidak dihiraukan oleh anak kecil tersebut. Mengetahui semua itu, raut wajah Dimas nampak kecewa. Dia duduk di pinggir kelas dengan sesekali melemparkan batu bata ke arah halaman sekolah tersebut. "Gila, kenapa kita bisa kayak gini? Kalau Pak Wiryo sampai gak datang ke sini lagi, kita gak bakal bisa pulang," ucap Dimas yang terlihat emosi. "Sabar dulu ya, Dim. Kayaknya gak mungkin lah Pak Wiryo gak kesini. Secara dia sudah bertanggung jawab dengan semua proyek ini. Jadi menurutku dia pasti kesini, besok ataupun lusa. Toh semen kita juga benar-benar udah mau habis kan?" ucap Santoso menenangkan Dimas. Di situ dengan tidak sedikit pun menanggapi obrolan mereka berdua, aku hanya diam dengan perasaan yang bisa dibilang sudah pasrah. Yang ada di pikiranku saat itu adalah aku hanya bekerja. Aku tidak ada niatan mengganggu ataupun merusak. Aku mencoba fokus menyelesaikan pekerjaanku agar aku bisa kembali pulang. Dan puncaknya hari-hari pun berlalu begitu saja. Sejak saat itu kami sudah tidak lagi melihat Pak Wiryo datang untuk mengunjungi kami. Tidak lagi menipis, seluruh bahan bangunan seperti kayu, cat, semen dan juga pasir waktu itu juga sudah habis dengan tidak ada bahan bangunan lagi yang nampak di depan kami. Mengetahui semua itu, tentu saja kami hanya diam dengan sengaja tidak meminta kepada Pak Wiryo. Hal itu memang sengaja kami lakukan agar kami tidak lagi melanjutkan pekerjaan kami dan bisa segera pergi dari sekolah tersebut. Biar saja barangnya habis. Kan kalau habis kita jadi tidak kerja. Tidur aja seharian, ucap Dimas menjelaskan. Setiap malam kami selalu mendengar ada aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Awalnya kami ketakutan, tapi lama-lama kami sudah terbiasa. Jadi ketika kami mendengar semua itu, tidak ada satupun dari kami yang berani keluar gudang. Kalau kami keluar, pasti kami melihat sesuatu seperti noni Belanda, pocong, nenek-nenek bungkuk, dan juga beberapa anak kecil berwajah rata. Tidak hanya aku, Dimas, Santoso, dan juga Bima seolah sudah kenyang dengan semua penampakan tersebut. Tapi di situ kembali lagi, karena niat kami hanya bekerja, kami terus menguatkan diri agar kami bisa saling menjaga satu sama lain. Ya, kalau boleh berkata, kami berempat memang cukup nyali. Andai saja orang lain, mungkin sejak awal dia sudah benar-benar pergi. Dan puncaknya malam itu pun tiba. Benar sekali, jika awalnya kami mencoba berdamai dengan semua gangguan dan berusaha tetap bertahan meski dihantui habis-habisan. Namun ketika malam itu datang, rasanya keberanian kami sudah sampai pada batasnya. Bagaimana tidak? Bukan sekedar menghantui. Malam itu kami seolah sengaja dihampiri dan diusir dari sekolah tersebut. Masih teringat jelas di kepalaku. Hari itu adalah hari Jumat malam sekitar pukul 9. Kami yang sebelumnya duduk dan bercengkrama, tiba-tiba dikejutkan dengan suara gedoran pintu gudang yang terdengar sedang digedor-gedor oleh seseorang. Dok, dok, dok. Mendengar hal itu, sontak aku dan ketiga rekanku seketika terkejut. Tubuhku bergetar hebat dengan tanganku yang mulai memegang tangan Bima yang sudah berkeringat tidak karuan. Di situ dengan perlahan Santoso berjalan membuka pintu gudang dengan sesekali memanggil nama Pak Wiryo. Pak Wiryo, ucap Santoso dengan mendengarkan suara gedoran pintu tersebut yang terdengar sudah semakin kencang. Ketika pintu gudang sudah terbuka, di balik pintu tampak sosok kakek-kakek berwajah hancur yang berdiri tepat di depan pintu gudang. Tidak hanya berdiri,
Sosok kakek tersebut terdengar meminta kami pergi dengan sesekali menggerakkan kepalanya ke kanan dan juga ke kiri. "Sedoyo kedah wangsul mawon," ucap kakek-kakek itu. Dan dengan tubuh kami yang seolah masih terpaku, kami benar-benar ketakutan. Dan akhirnya beberapa detik kemudian, aku dan ketiga rekanku benar-benar berlari berhamburan keluar dari sekolah tersebut sambil berteriak ketakutan. "Setan! Tolong! Tolong!" teriakku berulang-ulang. Singkat cerita, aku dan ketiga rekanku sampai di warung kopi yang sebelumnya pernah kami singgahi tersebut. Di situ tanpa banyak bicara, sepertinya ibu-ibu pemilik warung sudah mengetahui jika pada akhirnya kami semua akan dihantui. "Sudah kuduga, kalian tidak akan kuat. Ayo istirahat di sini aja, besok aja pulangnya," ucap ibu-ibu tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun ditampung di rumah ibu-ibu pemilik warung tersebut dan dipersilahkan untuk beristirahat di rumahnya. Tidak ada yang berani merenovasi sekolah itu, Mas. Warga desa sini saja sudah mengetahui jika sekolah tersebut berhantu. Dulu ketika sekolah itu masih aktif, hampir setiap hari terjadi kesurupan dan pernah ada siswa yang gantung diri tanpa alasan. Sejak saat itu sekolah itu akhirnya ditinggalkan, tutup ibu-ibu pemilik warung tersebut. Keesokan harinya oleh ibu-ibu pemilik warung, kami diantar ke rumah Pak Wiryo yang ternyata Pak Wiryo sedang dalam keadaan sakit keras. Di situ setelah menceritakan semua keadaan kami oleh pihak keluarga Pak Wiryo dan dibantu oleh ibu-ibu pemilik warung, aku dan ketiga rekanku akhirnya mendapat sejumlah uang agar kami bisa kembali pulang. Akhir cerita, setelah kami sampai kembali ke kampung halaman, kami segera menemui Pak Atmojo dan menceritakan semua yang kami alami. Kami segera menemui Pak Atmojo dan menceritakan semua yang kami alami. Dan disitulah Pak Atmojo terlihat sangat terkejut dan meminta maaf kepada kami karena dia mengaku jika tidak mengetahui jika sekolah tersebut adalah sekolah angker dan tidak bisa direnovasi. Beberapa tahun kemudian saat itu Santoso diterima kerja di sebuah perusahaan ekspedisi sebagai driver yang salah satu tugas utamanya adalah mengantarkan barang pesanan hingga keluar kota. Dan di kesempatan itu, Santoso tidak sengaja kembali mengunjungi daerah tersebut dan seolah sekolah yang dulu terbengkalai tersebut tiba-tiba sudah kembali beroperasi. Tidak melewatkan kesempatan tersebut, Santoso pun mendekatinya dan melihat semua aktivitas dengan pikiran yang bisa dikatakan sudah campur aduk tidak karuan. "Di sekolah ini dulu aku hampir mati. Dulu sekolah ini benar-benar angker dan terbengkalai. Tapi sekarang sekolah ini sudah cukup ramai. Semoga sekolah ini sudah tidak berhantu seperti dulu lagi," ucap Santoso lalu dia pun mulai mengendarai kendaraannya lalu pergi. Hingga cerita ini ditulis, menurut keterangannya sekolah tersebut masih beroperasi. Meski terkadang masih ada kasus siswa yang kesurupan dan juga terlihat adanya penampakan. Yaitulah cerita dari SMA yang terbengkalai ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.